Halo, selamat pagi. Selamat datang dalam acara kolaborasi dari Nafas, Komunitas Bicara Udara, Kata Data Insight Center, yang bertajuk Nafas Air Quality Report 2021, Bagaimana Kualitas Udara Kita. Ini merupakan paparan dari kumpulan data berdasar alat pengukur kualitas udara yang dimiliki oleh Nafas di 130 titik di Indonesia. Itu tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Dan kita mau tanya dulu. Oke, apakah bisa dengar suara saya, teman-teman? Kita mulai lagi ya dalam acara kolaborasi Nafas, Komunitas Bicara Udara, Kata Data Insight Center, bertajuk Nafas Air Quality Report 2021, Bagaimana Kualitas Udara Kita. Ini merupakan paparan data dari alat pengukur kualitas udara milik Nafas Indonesia yang tersebar di 130 titik di kota-kota besar di Indonesia. Tapi saya mau tahu dulu sebelumnya dari teman-teman yang hadir di sini, apakah ada yang berasal dari Tangerang, Depok, atau mungkin kota-kota lainnya di sekitar Jabodetabek, boleh hadir di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman sudah lengket banget sama gadgetnya masing-masing dan setiap pagi punya kebiasaan untuk cek keadaan cuaca pagi ini seperti apa atau sepanjang hari seperti apa. Tapi akhir-akhir ini kita juga mulai ngecek kondisi udara di lingkungan tempat kita tinggal. Biasanya ada banyak website yang bisa kita buka ataupun aplikasi. Dan kalau menurut saya yang paling mudah untuk dimengerti data-datanya dan rekomendasi apa yang bisa diberikan adalah dari Nafas Indonesia. Bisa download di App Store dan juga di Play Store. Kalau bagi teman-teman juga yang sudah punya aplikasinya, bisa cek sekarang. Saya mau tahu gimana kondisi udara di tempat tinggal teman-teman semua. Boleh di kolom chat apakah moderate, good, atau yang lain. Dan sebelum itu, kita akan memutarkan juga video yang berhubungan dengan udara sambil kita nunggu nih bagi teman-teman yang mungkin masih download aplikasi Nafas. Dan ini video tentang kualitas udara, mungkin apapun yang berhubungan dengan udara, dan ini terjadi selama tahun 2021. Boleh kita cek dulu videonya bersama-sama. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Jawa Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Dari tempat saya tinggal, Teluk Jakarta bisa terlihat jelas jika polusi udaranya lebih rendah. Maka saya mulai merekam hampir setiap hari pada PPKM darurat kali ini dan berharap birunya laut terlihat jelas. Beranjak ke hari-hari berikutnya, Teluk Jakarta makin kelabu, padahal tidak mendung. Hingga 7 Juli, gedung di ujung sana tidak terlihat. Aplikasi pemantau kualitas udara menunjukkan udara Jakarta sedang tidak sehat. Menghukum Tingkat 1 untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem. Jakarta and other polluted cities like Bandung, Depok, and Bogor, the life expectancy loss is even higher, going from 5 to 6 years.
Wow, banyak banget yang terjadi selama 2021 dan itu berhubungan juga dengan udara. Tadi saya mau kasih tahu sedikit, ada liputan saya juga di dalamnya yang berhubungan dengan kualitas udara selama masa PPKM. Saya coba gabungin penelitian antara CREA, juga ada beberapa penelitian lainnya termasuk dengan menampilkan data faktual dari aplikasi Nafas, dan juga yang paling gampang dilihat jika kualitas udara tidak baik adalah jarak pandang manusia, mata kita yang bisa melihat itu. Ini ternyata kalau misalnya bisa saya highlight adalah tentang PPKM yang ya sedikit banyak tidak mengubah kondisi kualitas udara tempat tinggal saya. Dan kemudian ada juga citizen lawsuit yang sudah dari tahun 2018 dan pada akhirnya menang pada 2021 kemarin, menggugat pemerintah pusat sampai daerah untuk membuat kebijakan yang setidaknya lebih ramah lingkungan dan bisa mengubah keadaan, membuat udara yang lebih bersih. Karena udara yang bersih adalah hak semua makhluk hidup, termasuk manusia di sini. Dan kemudian hak itu apa? Untuk apa sih sebenarnya? Dampaknya apa untuk kesehatan? Kalau saya pribadi, saya yang menghirup udara yang kotor, batuknya nggak hari ini. Mungkin batuknya bisa berapa tahun kemudian, jangan sampai. Tapi ada orang yang juga sudah terdampak karena kondisi udara atau kualitas udara yang tidak baik. Dan itu semua akan dibahas dalam webinar kali ini. Oke, saya perlu sampaikan juga bahwa dalam sesi kali ini adalah sesi tanya jawab nanti akan dilakukan setelah paparan dari tim Nafas Indonesia. Kemudian teman-teman juga bisa kirim melalui kolom chat dan bisa bisa raise hand untuk kemudian bertanya kepada tim dari Nafas Indonesia. Dan sebelumnya saya akan panggil perwakilan dari Bicara Udara, Komunitas Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani, untuk bergabung dan memberi paparannya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novita Natalia, Community Manager dari Bicara Udara. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media, akademisi, peneliti, dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Acara kali ini bertajuk Nafas Air Quality Report 2021, merupakan lanjutan dari kegiatan kita di tahun lalu bersama Kata Data Insight Center dengan survei persepsi masyarakat terhadap kualitas udara. Nah, Jakarta ini kan merupakan salah satu kota dengan polusi tertinggi di Asia Tenggara ya, dan masuk 10 besar dunia. Nah, dalam temuan tersebut juga sudah ditemukan banyak orang yang tinggal di wilayah Jakarta merasakan dampak langsung dari polusi udara. Mungkin jangan sampai ya kita kayak nanti di kemudian hari kita ngerasain batuk-batuk, atau bahkan yang paling buruk adalah misalkan berhubungan dengan kanker paru-paru. Kita juga nggak mau seperti itu. Namun dengan kondisi yang seperti ini, literasi tentang polusi udara ini masih sangat rendah. Orang-orang masih mungkin banyak belum aware dengan isu-isu kualitas udara. Nah, oleh sebab itu kita itu mencoba membuat acara ini bersama-sama dengan Nafas dan Kata Data Insight Center untuk membuka transparansi data tentang kualitas udara. Nah, kali ini Komunitas Bicara Udara Nafas Indonesia juga membuat kegiatan ini supaya kita juga bisa tahu nih apa sih yang sebenarnya diukur oleh alat pengukur kualitas udara dari Nafas. Karena alat pengukur kualitas udara dari Nafas ini juga mengukur PM 2.5 yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, oleh sebab itu, kami dari Bicara Udara sebagai komunitas kualitas udara sangat senang dengan adanya riset yang dilakukan oleh Nafas. Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa masih banyak yang salah kaprah dari masyarakat terkait kualitas udara, beserta mitos-mitos yang selama ini sering kita dengar. Hal ini sekaligus juga indikasi betapa pentingnya meningkatnya pengetahuan dan edukasi masyarakat agar upaya bersama untuk mewujudkan kualitas udara yang lebih baik dan bisa terwujud. Nah, itu aja sekian dari saya. Semoga teman-teman menyukai topiknya kali ini dan semakin banyak mendapatkan insight tentang kualitas udara. Oke, kalau tanpa basa-basi lagi, kita kembalikan ke Mas Silvano. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Novi. Dan berikutnya saya butuh teman-teman untuk mempersiapkan buku catatan mungkin ya, karena banyak fakta-fakta yang akan dipaparkan dan mungkin bakal bikin kaget teman-teman, karena ini merupakan fakta-fakta baru bagi saya sendiri yang baru dengar 30 menit yang lalu. Kita langsung aja untuk memulai pemaparan data kali ini.
Jadi data yang dipaparkan itu melalui alat pengukur kualitas udara yang dimiliki oleh Nafas Indonesia. Data ini tidak hanya mengukur air quality index, tapi juga PM 2.5 atau particulate matter 2.5. Atau kalau misalnya saya bisa memberikan gambaran bahwa 2.5 ini ukurannya mikron. Kita pernah dengar istilah mikroplastik yang ukurannya mikron, yang tak kasat mata, yang biasanya dimakan sama ikan teri yang kecil-kecil itu. Nah, di udara bukan hanya mikroplastik aja, tapi ada beberapa partikel lainnya yang tidak kasat mata, dan itu yang diukur oleh alat pengukur kualitas udara yang dimiliki oleh Nafas. Di sini ada pembicara dari tim Nafas Indonesia, Piotr Jakubowski. Dia merupakan co-founder dan Chief Growth Officer Nafas Indonesia. Sebelumnya juga berkarir dalam bidang advertising, branding, dan dari salah satu unicorn di Indonesia, Gojek, sebagai Chief Marketing Officer. Piotr sebenarnya punya misi begini, bahwa teknologi bisa membantu manusia untuk membuat kehidupan jadi lebih baik, menyelesaikan masalah manusia. Dan kemudian dia membuat platform digital yang dijuluki sebagai Nafas. Ini juga sebagai aplikasi pemantau udara atau pemantau kualitas udara, agar masyarakat awam seperti saya dan teman-teman kebanyakan mungkin lebih sadar tentang kualitas udara yang kita hirup di lingkungan kita masing-masing. Dan kemudian ada pembicara kedua dari Nafas Indonesia, yakni Prabu Setiaji. Dia menyelesaikan studi S1 dan S2 dengan predikat cum laude di Asia Pacific University of Technology Malaysia. Dia akan memaparkan data yang diambil dari sensor aplikasi Nafas yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Kita langsung saja ke Piotr terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Piotr. Apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak bisa kita hadir hari ini dan share. Nama saya Piotr, saya adalah salah satu co-foundernya Nafas. Dan mungkin kelihatannya bukan orang Indonesia, tapi saya lahir di Indonesia dan sudah lebih dari 25 tahun di sini di Jakarta. Jadi dari hati, dalam hatinya sudah lumayan lama di sini. Nah, kalau sebelum kita masuk kepada topik-topik hari ini, aku share sedikit tentang apa yang menginspirasikan saya untuk masuk ke dalam masalah polusi udara ini. Dan ini termulai dari masalah pribadi. Masalah pribadi saya itu, aku sewa rumah di Jakarta yang punya taman, karena waktu itu saya masih memikirkan bahwa kalau kita ada taman itu akan melindungi kita dari polusi udara. Dan sesudah masuk dan tinggal di sana beberapa bulan, saya pasang sensor kualitas udara di tengah tamannya, dan ternyata kualitas udara di Jakarta Selatan, di taman saya di daerah Cilandak itu 30% lebih parah dari Jalan Sudirman. Dan itu untuk saya tidak masuk akal. Gimana itu bisa seperti itu? Jadi saya mulai beriset kepada masalah ini, dan ternyata masalahnya kalau sudah dikupas-kupas besar sekali. Jadi aku senang sekali hari ini bisa share sedikit tentang apa itu Nafas, PM25, dan banyak tren yang kita melihat di tahun 2021. Jadi mungkin aku share screen dulu. Minta share screen-nya minta dinyalakan. Dari host-nya. Hello, host, please. Nah, dari salah satu hal yang kita akan ngobrolkan hari ini, seperti dibilang Kak Silvano, itu adalah PM25. Dan kalau kita masuk kepada PM25, ada beberapa hal yang kita harus dilihatkan dulu. Tapi sebelum kita masuk kepada PM25, dari Nafasnya sendiri, kita membuat formula kualitas udara, formula polusi udara, itu tergantung dari dua hal. Yang pertama sumber, yang kedua atmosfer. Jadi sumbernya jadi produsen, atmosfer jadi manipulator. Nah, kita punya kontrol penuh tentang produsen polusi, tapi kita tidak ada kontrol sama sekali tentang manipulatornya. Jadi, kalau kita lihat secara krisis iklim, this becomes a big problem, karena pembakaran bahan bakar meningkatkan konsentrasi polusi,
bahan bakar sama yang ini menyebabkan perubahan iklim yang mempengaruhi cuaca, yang bisa membuat kualitas udara lebih buruk lagi. Nah, PM25 itu adalah partikel yang kecil sekali. Ini adalah salah satu, it's a grain of sand. Ini dari pasir, dan PM25-nya seperti ini. Dan kenapa ini masalahnya? Karena PM25 tidak bisa difilter sama tubuh kita. Dari World Health Organization ini sudah dikatakan salah satu resiko paling tinggi kepada kesehatan kita. Nah, masalahnya PM25 masuk kepada paru-paru, dan dari paru-paru masuk kepada bloodstream kita. And the problem with that adalah kalau partikel, kalau debu apapun masuk kepada bloodstream dari tubuh kita, itu langsung menjadikan inflamasi. Nah, inflamasi dari polusi PM25 terkait dengan banyak hal kesehatan, mulai dari kelahiran prematur sampai diabetes, dementia, stroke, dan lain-lain. Jadi kita dari nafas memanggilkan ini life cycle problem. Nah, ada salah satu studi dari Universitas Indonesia di mana 60% pasien rumah sakit di Jakarta menderita penyakit yang terkait dengan polusi udara. Nah, banyak riset yang sudah ada. Polusi PM25 dapat menurunkan tingkat kecerdasan untuk anak. PM25 dapat meningkatkan resiko penyakit. Polusi PM25 dapat menurunkan harapan hidup. Dan ini adalah salah satu hal yang tahun lalu 2021 dari Nikkei Asian Review sama National Geographic heboh-heboh sekali. Ini adalah salah satu report yang dipublishkan Air Quality Life Index dari University of Chicago tahun 2021 kemarin, di mana pengurangan harapan hidup di Jabodetabek, di Jakarta bisa sampai 5,7 tahun. Karena polusi udara ini. Nanti di dalam presentasi ada linknya, reportnya bisa di-download dan bisa dibaca juga. Nah, jadi apa itu Nafas? Nafas kita adalah perusahaan yang membuka akses publik gratis ke jaringan kualitas udara perkotaan terbesar di Indonesia. Ini adalah salah satu alat yang dipasang di 160 titik di 5 kota, Jabodetabek, Jogja, Bali, Surabaya, dan Bandung. Nah, kenapa kita pakai sensor network on ground? Karena dibandingkan data satelit jauh lebih akurat. Ini adalah informasi dari World Economic Forum. Nah, kalau kita lihat dari Nafasnya sendiri ada beberapa fitur, ada map, ada homepage, ada rankingnya, ada learn section juga karena kualitas udara sama edukasi tentang polusi udara masih ada banyak yang kita semua belum tahu. Nah, akhir 2021 kita rilis fitur baru namanya AirWrap, di mana data dari sensor-sensor satu-satu bisa dilihat secara full year. Jadi nanti aku merekomendasikan teman-teman untuk download aplikasinya di iOS atau Android Store. Dan kalau kita buka Insights di dalam aplikasi, buka AirWrap, bisa akses kepada sini dan bisa lihat gimana datanya di tempat masing-masing dan tempat tinggal kita. Nah, Nafas juga menjadi sumber data dan opini tentang polusi udara. Kita ikut event dan sudah mempublish beberapa report. Jadi kalau ada teman-teman dari media yang pengen mengobrol lebih lanjut, silakan aja connect sama kita kapan aja dan di mana aja. Nah, jadi kalau kita lihat tren polusi PM25 di 2021, ada 6 warna yang kita harus ngelihat dulu. Yang pertama itu warna hijau, yang itu polusi udara waktu itu baik. Yang kedua kuning, moderat. Nah, kalau kita lihat aplikasinya pagi ini kualitas udaranya baik dan moderat. Mungkin nanti sesudah webinar kita tahu kenapa itu bisa terjadi hari ini. Nah, ada 2 warna yang lain yang sering sekali kita lihat di daerah Jabodetabek, tapi ada juga di Bandung dan Surabaya. Yang warna orange tidak sehat bagi kelompok sensitif, dan warna merah yang tidak sehat. Nah, ini yang tidak sehat itu sudah ada banyak impact-nya kepada kesehatan kita. Nah, di akhir skalanya ada sangat tidak sehat dan beracun. Dan sadly kadang-kadang ini terlihat di Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat dari kondisi polusi PM25 di Indonesia, rata-rata tahun lalu seperti ini. Aku nggak akan baca satu-satu, tapi ada beberapa highlight. Yang pertama itu adalah
World Health Organization guideline di tahun 2021, rata-rata tahunan guideline-nya 5 microgram per cubic meter di sini. Dan di 2005 guideline-nya 10 di sini. Jadi dari situ kita bisa lihat di daerah Jabodetabek, juga di Yogyakarta sama di Bali itu di atas guideline ini, dan ada yang di dalam daerah-daerah ini yang jauh lebih tinggi dari situ. Nah, kalau kita masuk kepada insight pertama, polusi PM25 tidak dapat diturunkan oleh pohon. Nah, kalau kita lihat dari kata data Insight Center Report kemarin, 45% dari responden percaya bahwa pohon dapat membasmi polusi. Kalau kita lihat mungkin ada polusi yang lain terkait dengan nitrous dioxide, sulfur dioxide, ozon, mungkin itu ada impact-nya. Tapi kalau kita lihat PM25, tidak ada impact-nya yang signifikan kepada pengurangan polusi PM25. Ini adalah research dari USDA Forest Service di beberapa kota di Amerika, dan pengurangan rata-rata tahunan, perbaikan rata-rata tahunan itu 0,05% sampai 0,24%. Tambahkan vegetasi atau pepohonan kepada PM25. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ya dari saya sendiri sebelumnya belum ada kesadaran bahwa pohon tidak bisa mengurangi PM25. Kalau kita lihat PM25 itu adalah partikel, dan daun-daun kita itu bukan filter seperti air purifier. Jadi partikel-partikel ini akhirnya tempel aja di atas daun-daun ini, dan tidak ada pengurangan yang signifikan. Jadi pohon tidak bisa memfilter PM25. Nah, aku sekarang minta dari Prabu untuk bisa ngelihat datanya sendiri. Prabu? Oke, terima kasih Piot. Halo semuanya, saya Prabu. Jadi di sini aku akan ngejelasin dari segi data tuh gimana sih daerah hijau dan daerah yang tidak hijau. Nah, di sini ada empat daerah yang kita list down, yaitu ada BSD, Cibinong, Kebonjeruk, dan Kuningan. Untuk mudahnya, ada 4 garis di sini, garis PM2, yang mewakilkan PM2,5 selama bulanan, dan bisa dianggap adalah 2 garis teratas itu justru malah daerah yang dikelilingi dengan daerah hijau gitu. Dan dua garis terbawah yaitu Kebonjeruk dan Kuningan adalah tempat-tempat permukiman yang dikelilingi oleh gedung-gedung. Nah, boleh next, Piot. Nah, ini untuk map view untuk lokasi daerah hijau, bisa dilihat Cibinong itu benar-benar dikelilingi oleh lapangan luas, pepohonan, dan lain-lain. Daerah hijaunya masih kaya di daerah Cibinong, tapi trennya di kanan di bulan November itu sangat buruk, sangat baik. Kalau kita refer balik ke table yang tadi Piot jelaskan, ini banyak banget hari di mana mereka sampai ke tingkat unhealthy atau tidak sehat, di mana diwakili oleh warna merah itu. Gitu. Dan kalau kita next, dengan time period yang sama, Kebonjeruk itu justru malah sangat bagus gitu. Bahkan beberapa hari dia, atau bisa hampir dibilang hampir seminggu full, dia itu ada di bawah standar WHO yang terbaru, yaitu sekitar 15 mikrogram per meter kubik. Nah, kalau di next lagi, jadi kalau ditaruh samping side by side, memang sangat signifikan different. Dan ini membuktikan bahwa daerah hijau itu nggak bisa jadi jaminan kalau tempat kalian tinggal atau tempat olahraga itu akan memiliki udara yang bagus gitu sebenarnya. Dan balik lagi ke apa yang Piot bilang, pohon itu tidak bisa memfilter PM2,5. Seperti itu, Piot. Ya. Jadi salah satu strategi yang kita sudah pernah lihat adalah gimana kita bisa tambahkan ruang hijau dan taman hijau di masing-masing kota untuk menangani polusi udara. Nah, kalau kita lihat kepada PM25 secara spesifik, pohon-pohon ini tidak ada impact signifikan kepada pengurangan PM25. Nah, yang kedua itu polusi PM25 tidak turun dengan pengurangan mobilitas kendaraan bermotor. Ini adalah hal yang agak menarik karena
dari data-data yang sudah di-share sama KLHK, sekitar 70% polusi udara PM2,5 dikontribusi dengan kendaraan bermotor. Ini adalah informasi dari bulan Juni sama Oktober tahun lalu. Nah, kalau kita lihat dengan adanya PPKM darurat, hampir tidak ada kendaraan di Jakarta sama sekali. Kita masih ingat Jakarta lebih sepi daripada waktu Lebaran. Jadi ini adalah mungkin bisa bilang eksperimen kepada apakah kontribusi polusi PM2,5 benar-benar 70% dari kendaraan. Nah, di India waktu mereka ada lockdown di mana ada pembatasan aktivitas, PM2,5-nya menurun 48%. Dan kalau kita lihat di Beijing, di Shanghai penurunannya 50%, di Italia penurunannya 24%. Jadi kalau tidak ada mobil di jalan, karena artinya polusi PM2,5-nya harus menurun kan? Karena 70% sumber terbesar 70% PM2,5 datang dari mobil dan motor. Jadi Prabu akan share lagi dengan kita datanya. Nah, jadi untuk mewakilkan tentang PPKM atau kendaraan saat Jabodetabek ini tidak lagi minim mobilitas kendaraannya, kita melakukan analisa di beberapa lokasi dan juga menaruh average dari kompilasi lokasi-lokasi itu. Nah, untuk pertama ini adalah line chart dari Jabodetabek dalam periode PPKM darurat di 2021 silam di bulan Juli. Nah, ini yang kita ambil adalah 1 minggu awal dan 1 minggu setelah PPKM, karena itu waktu periode yang sangat pentingnya. Dan bisa dilihat malah pertambahan polusinya itu menambah sebanyak 12% setelah PPKM. Gitu. Dan kalau di next period, Kelapa Gading itu menambah sebanyak 21% dari PM2,5-nya. Kuningan menambah 17%. Next, Bintaro itu tidak terlalu signifikan karena emang kondisi sebelumnya itu sama, tapi ini tidak ada improvement sama sekali dan masih bahkan menambah sebanyak 3,4%. Gitu. Bekasi Selatan itu bisa menambah sebanyak 24%, dan Bogor Barat ini sampai 33% setelah PPKM. Seperti itu, lihat. Nah, ini kalau kita balik lagi ke 2 tahun sebelumnya, di mana kita ada lockdown pertama di 2020, bulan April. Nah, itu ada PSBB dan orang-orang akhirnya dikirim WFH. Tapi bisa dilihat dalam 1 tahun full, itu tidak ada penurunan PM2,5 yang signifikan. Malahan penurunan-penurunan ini yang sangat signifikan di akhir tahun itu dikarenakan oleh tingginya curah hujan dan intensitas angin, dan itu yang menyebabkan kenapa PM2,5 bisa turun. Jadi sementara selama periode lockdown 1 dan 2 itu penurunannya tidak ada yang signifikan. Nah, insight ketiga yang kita mempelajari tahun lalu itu polusi PM2,5 dipengaruhi oleh pergantian musim. Jadi kalau kita lihat ada 2 musim yang sekali. Yang pertama itu yang kedua itu musim hujan. Di dalam musim kemarau PM2,5-nya tinggi, di dalam musim hujan PM2,5-nya rendah. Prabu? Nah, jadi di sini yang mau di-highlight adalah tren dari setiap musimnya atau tren tahunan dari PM2,5 itu sendiri. Untuk kasus ini kita mengambil data 2 tahun full karena kita mau melihat pattern naik turun yang cukup jelas gitu. Di mana dimulai dari summer 2020 itu rata-rata PM2,5 di Jabodetabek itu sangat tinggi. Tapi begitu kita masuk ke rainy season di bulan November, Desember, Januari sampai Februari itu penurunan itu cukup signifikan gitu. Dan balik lagi ke summer 2021 itu dari musim transisional di bulan Maret, April, dan akhirnya di bulan Juni itu kita mengalami peningkatan lagi gitu. Walaupun tidak setinggi sebelumnya, tapi kayak dari summer 2021 ke rainy 2021
itu sama lagi pattern-nya gitu. Jadi sekarang ini kita di bulan Februari atau ya akhir Februari udah masuk Maret bahkan, itu kita sebenarnya udah masuk musim transisional. Jadi kita bisa berekspektasi kalau trennya tuh bisa aja akan naik lagi. Karena kita lagi OTW ke musim kemarau. Nah, ini untuk kasus-kasus di tempat-tempat lainnya dari sensor-sensor kita yang sudah ada sejak tahun 2020, yaitu Serpong Utara, trennya sama, Kemang Selatan juga memiliki tren yang sama, Kebayoran Baru juga sama naik turunnya, dan Taman Sari juga sama naik turunnya. Jadi memang setiap tahunnya itu akan ada selalu tren musiman dari PM2,5 itu tersendiri. Oke, Piot. Nah, tren insight berikutnya itu adalah polusi PM2,5 dipengaruhi oleh hujan dan angin, tapi tidak dengan cara yang kita memikirkan. Karena dari penurunan polusi oleh hujan cuma 8,7%, tapi kalau dibandingkan angin 66% penurunan polusi bisa terjadi oleh angin. Prabu? Ya, jadi di sini kita ada kita akan memberikan 3 fakta, yaitu karena tadi kita bahas hujan dan angin, berarti ada 3 kemungkinan kombinasi, yaitu kombinasi pertama adalah fakta 1, hujan dan angin kencang, sama dengan udara bagus gitu. Bisa dilihat ini ada sebenarnya ini adalah kombinasi dari 3 chart dan 3 data yang berbeda, yaitu ada data hujan, data kecepatan angin, dan data PM2,5 gitu dari rata-rata North Jakarta. Nah, bisa dilihat ada satu momen di mana hujannya itu cukup deras dan juga anginnya itu sangat kencang, bisa dibilang ini badai, dan penurunannya itu sangat signifikan, bisa membawa PM2,5-nya itu dari kuning jadi hijau, dan begitu hujannya selesai dan anginnya selesai itu balik lagi gitu. Kualitas udaranya PM2,5-nya naik lagi menjadi kuning gitu. Fakta 2, angin kencang tapi hujannya nggak ada, udara tetap bagus gitu. Jadi karena walaupun hujan tidak ada hujan, karena angin itu 66% lebih bisa menjadi faktor utama untuk membersihkan polusi PM2,5, dan itu terbukti ternyata dari data kita saat anginnya kencang itu di bulan Desember tapi tidak ada hujan sama sekali di daerah South Jakarta, itu udaranya turun dari kuning sampai ke hijau, dan dikarenakan periode angin kencang ini lebih lama, jadi udaranya pun bisa di-maintain bagus terus gitu sampai bahkan berhari-hari berjam-jam. Fakta ketiga adalah hujan tanpa angin. Ternyata udaranya kurang bagus, atau sebenarnya ini adalah penurunannya tidak signifikan. Bisa dilihat itu di November 30, itu sebenarnya hujannya cukup deras, precipitation levelnya, tapi tidak ada angin yang mensupport itu. Nah, jadi penurunan PM2,5-nya pun tidak signifikan gitu. Bahkan tidak bisa membring kualitas udaranya itu sampai ke healthy atau moderate gitu. Jadi cukup di merah, dan bahkan afterwards-nya cuma balik lagi ke warna unhealthy for sensitive group gitu. Nah, ini lumayan menarik ya, hujan tanpa angin nggak pengaruh kepada kualitas udara. Apalagi salah satu asumsi saya juga sebelum mulai kerjaan ini itu adalah kalau ada hujan itu artinya kualitas udara pasti akan bagus. Nah, yang terakhir itu adalah polusi PM2,5-nya lebih tinggi di pagi hari. Jadi untuk yang suka berolahraga harus berhati-hati. Nah, kalau kita lihat dari kata data KIC report yang kemarin, hampir 75% dari responden percaya pagi hari memiliki udara terbaik dan paling segar karena belum ada banyak mobil dan motor di jalan. Nah, kalau kita lihat dari datanya, Prab? Ya, datanya ini sangat clear banget sebenarnya, Piot dan semuanya. Jadi di mana ini adalah data rata-rata 24 jam. Dan ini kita ngambil dari salah satu sensor kita, dan bisa dilihat bahwa waktu terburuk itu adalah start dari jam 7 malam sampai jam 8-9 pagi esok harinya gitu. Dan begitu mataharinya tuh udah terik sekitar jam 10, itu udaranya tuh malah bisa turun, dan udara terbaik itu adalah ada di siang bolong, yaitu pada jam 2 siang di kasus ini gitu.
Karena ini dan juga kita bisa lihat dari contoh-contoh kasus lainnya di BSD itu juga sama gitu. Walaupun memang tidak serendah di seperti di daerah sebelumnya, tapi sama. Kalau di BSD itu penaikan signifikan itu mulai dari jam 6 dan itu baru turun itu jam 9 pagi esok harinya dari rata-rata bulanan gitu. Dan titik tertinggi adalah siang bolong. Semanggi pun sama di Gelora atau di Gelora, yaitu siang harinya itu moderate kebanyakan, dan dari jam 7 malam ke atas itu memburuk sampai paginya gitu. Menteng juga memiliki pattern yang sama, di mana kayak siang hari jam 11 sampai jam 5 sore atau jam 10 sampai jam 5 sore adalah waktu terbaik atau waktu di mana kualitas udara itu lagi improve-nya seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena apalagi tahun lalu di mana ada tren banyak orang suka olahraga, lari, naik sepeda di luar, ada salah satu asumsi bahwa kalau kita rajin berolahraga itu membuat kita cukup sehat melawan polusi udara. Nah, masalahnya olahraga tidak bisa melawan polusi PM25. Balik lagi karena PM25-nya kecil dan kalau sudah dihirup dan sudah masuk paru-paru tidak bisa keluar lagi. Jadi salah satu studi yang dipublish Seoul National University tahun lalu April 2021 adalah di dalam age bracket-nya 30 sampai 45, orang yang berolahraga setiap hari di saat PM25-nya di atas 26, selama 10 tahun ada 33% penambahan resiko penyakit jantung dibanding orang yang tidak berolahraga sama sekali. Dan ini adalah salah satu fakta yang menakutkan saya sendiri karena iya benar olahraga itu bagus, tapi ada but-nya yang penting, dan but itu tergantung dengan polusi udara. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 rata-rata polusi PM25 di Jakarta pada pagi hari bisa lebih dari 3 kali di atas 26 ini. Jam 5, jam 6, jam 7, dan jam 8 pagi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus memikirkan dan kita harus berkomunikasikan kepada teman-teman yang suka berolahraga di luar. Nah, apakah ini artinya kita mendingan tidak olahraga sama sekali? Tidak. Karena misalnya hari ini adalah hari yang bagus sekali untuk berolahraga karena tingkat polusi PM25 di luarnya rendah sekali. Tapi secara rata-rata kita harus berhati-hati dan itu adalah pentingnya pengecekan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar. Jadi untuk menjadikan summary, dari data nafas tahunan 2021 kita sudah terbukti bahwa polusi PM25 tidak dapat diturunkan oleh pohon. Tidak turun dengan pengurangan mobilitas kendaraan motor. Itu artinya mungkin ada sumber-sumber yang lain yang lebih besar dari 70% yang dikatakan datang dari mobilitas kendaraan bermotor. Polusi PM25 dipengaruhi oleh pergantian musim dan hujan dan angin. Dan yang terakhir, dan untuk teman-teman yang berolahraga yang paling penting, polusi PM25 rata-rata lebih tinggi di pagi hari pada waktu olahraga kita. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengecek polusi udara dan melindungi diri sendiri. Jadi dengan itu aku terima kasih dan kita membukakan kepada sesi Q&A. Terima kasih Piot dan Prabu atas penjelasannya tadi. Permasalahan utama sebenarnya di sini PM25 tadi ya. Bandel banget sampai akhirnya pohon aja nggak bisa menyaring gitu. Dan ya situasinya adalah kita setidaknya butuh semacam air purifier di rumah gitu untuk jaga-jaga kalau si PM25 ini masuk ke rumah. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung ke kolom chat untuk bertanya atau bisa raise hand untuk tanya by mic-nya teman-teman.
Sambil nunggu teman-teman bertanya, saya mau tanya dulu ke Piot dan Prabu sebenarnya. Kalau tadi kita bicara tentang PM25, sebenarnya ada rekomendasi nggak sih yang bisa kita gunakan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau misal kita olahraga, apakah kita harus terus pakai masker kah? Atau misalnya kita butuh tools yang lain? Ini langkah sementara sebenarnya, tapi setidaknya bikin kita sedikit lebih sehat dan sedikit bisa terhindar dari paparan PM25. Silakan Peter atau Prabu yang bisa jawab. Yang paling penting itu adalah kesadaran tentang apa kondisi polusi udaranya waktu itu. Jadi misalnya dengan aplikasi seperti Nafas, kita bisa dapat alert. Kadang-kadang ada teman yang suka setiap hari jam tertentu sudah berolahraga. Jadi seperti set alarm untuk bangun, bisa set alarm untuk dapat informasi kualitas udara. Dan dengan bisa ngelihat apa kondisinya waktu itu, waktunya atau tempatnya bisa diatur juga. Nah, sayangnya kadang-kadang ada tempat yang di mana kualitas udara benar-benar parah setiap hari. Dan untuk situasi itu, kalau tidak ada opsi lain di antara berolahraga di luar, harusnya berolahraga di luar, ya lebih baik pakai masker PM25 yang sudah sekarang jadi salah satu salah satu impact yang paling besar. Jadi iya, yang step pertama itu kesadaran, dan yes, if you can, untuk di manage juga. Oke, Prabu ada tambahan? Mungkin benar solusi utama adalah cek dulu sebelum keluar, dan itu juga adalah hal yang mungkin dari ngomong aja tuh dari sini nggak bisa ya, tapi aku juga mencoba nge-apply ke teman-temanku atau keluarga dan lain-lain dengan ngajarin mereka gitu. Nih coba cek apps-nya gimana udara dekat rumah kita gitu. Karena kebetulan sama kayak Piot, rumahku juga kebetulan ada banyak daerah hijaunya, tapi udaranya juga tidak selalu bagus gitu. Jadi untuk olahraga di luar, untuk yang lain-lain tuh kadang aku juga kadang kayak sebelum teman atau siapapun ngajak untuk olahraga atau mereka ngasih tahu mereka mau olahraga, aku tuh pasti bilangin dulu, coba cek dulu bagus atau enggak gitu. Sebenarnya sih gitu. Jadi pengecekan itu bisa dibilang jadi kalau kita bisa mengaplikasikan jadi daily routine, itu salah satu starting point untuk menjadi lebih bersih dalam menghirup udara bersih gitu. Oke, terima kasih. Kita biasakan dulu ya untuk ngecek kualitas udara setiap pagi gitu. Dan ini sudah mulai banyak yang raise hand. Saya mulai dari Mbak Ditri dulu untuk bertanya. Silakan Mbak Ditri atas pertanyaannya. Halo, selamat siang teman-teman Nafas. Terima kasih atas presentasinya. Luar biasa bagusnya, bukan hanya data yang diperoleh, tapi juga cara menceritakan gitu loh hasil-hasilnya, findings-nya itu sangat lugas dan sangat jelas. Ada beberapa 2 insight setidaknya yang menarik banget bagi kita yang udah concern lama di isu polusi udara di Jakarta, dan kita benar-benar terima kasih sama teman-teman Nafas ya, karena sudah menyediakan insight ini. 2 insight itu adalah nomor 1 dan 2 yang tadi disebut adalah bahwa pohon ternyata tidak bisa menyaring PM2,5, dan itu mitos selama ini yang terus-menerus disampaikan oleh pihak-pihak tertentu bahwa solusi untuk pencemaran udara adalah pohon. Jadi kita sebagai warga didorong misalnya untuk menanam pohon di pekarangan kita. Kita sebagai warga gitu ya, didorong untuk menambah tanaman gitu. Terutama salah satunya adalah Sansevieria ya, atau lidah mertua. Ada masanya di mana itu sempat jor-joran dikampanyekan bahwa kita sebaiknya menggunakan Sansevieria untuk menyaring udara. Terima kasih sudah berhasil mematahkan mitos ini gitu ya. Karena udara ruang terbuka hijau itu benefitnya banyak memang ya bagi warga, bagi kota, tapi yang jelas bukan merupakan penyelesaian untuk masalah polusi udara di Jakarta yang sudah sangat akut ini. Jadi terima kasih sudah mematahkan mitos tersebut. Yang kedua, itu aku berterima kasih banget kepada tim Nafas sudah berhasil mematahkan mitos bahwa
penyumbang terbesar polusi PM2,5 di Jakarta itu adalah transportasi. Karena tadi penyajiannya apik banget. Jelas bahwa di masa PPKM, polusi PM2,5 kita di kota Jakarta itu tidak turun. Yang berarti sumbernya itu pasti bukan utama ya, sumber utama pasti bukan transportasi. Banyak sekali literatur yang menunjukkan bahwa ada 3 sumber utama sebenarnya di Jakarta. Jadi bukan hanya transportasi seperti yang didengung-dengungkan gitu ya. 2 sumber lainnya yang berasal dari dalam kota Jakarta sendiri itu adalah penggunaan batu bara oleh sektor industri, karena industri menggunakan batu bara untuk listrik dan juga untuk panas, dan kita di dalam wilayah kota Jakarta itu masih banyak sekali kawasan industri juga, misalnya di Pulau Gadung, dan ada klaster-klaster di mana masih ada pabrik gitu ya di Jakarta, itu mereka masih memanfaatkan batu bara yang sangat kotor sebagai sumber panas dan sumber listrik. Dan kemudian yang kedua adalah sektor manufacturing gitu ya, dalam proses-prosesnya mengeluarkan emisi yang kemudian berwujud PM2,5. Itu baru dari data literatur yang diukur dari dalam Jakarta, belum dari luar Jakarta. Ada penelitian dari Center for Research on Energy and Air Pollution menggunakan data satelit dalam 2 tahun belakangan ini bahwa Jakarta itu menderita dari apa yang disebut dengan polusi lintas batas. Jadi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik batu bara yang terletak di Banten dan di Jawa Barat, dan juga ada industri ya, klaster-klaster industri besar gitu, industri berat ya, di daerah Banten dan di Jawa Barat, itu emisinya tuh travel ke Jakarta. Nah, kemungkinan besar itu adalah penyumbang utama dari emisi PM2,5 selama masa PPKM ini. Nah, tapi itu kan harus diukur dan harus ditentukan dengan pasti, dan harus merupakan data bukan hanya yang saintifik tapi juga yang di-endorse oleh pemerintah. Nah, kita berterima kasih sama tim Nafas karena bukan hanya udah kasih indikasi ya bahwa ini memang arahnya ke sana gitu sumbernya. Tapi sekarang dengan adanya data dari tim Nafas gitu ya, udah nggak bisa deh pemerintah atau pihak-pihak lain mengelak gitu ya kebutuhan untuk benar-benar melakukan apa yang kita sebut inventarisasi sumber emisi gitu. Jadi beneran harus ngukur, nggak bisa cuma yang kayak enggak tuh kayaknya mobil, karena yang tiap hari kita lihat tuh mobil sama motor gitu. Udah nggak bisa kayak gitu lagi. Ini kan data udah nggak terbantahkan ya. Udah dari 2 tahun diukur, 2020 dan 2021. Jadi kita terima kasih banget sama tim Nafas gitu ya. Nah, tadi kan banyak yang nanya soal solusi juga nih di chat, dan tadi udah diobrolin soal solusi individu. Nah, kita tuh pengen juga nih ya, solusinya juga dilihat dari sistemik ya gitu ya. Jadi pemerintah daerah gitu ya, terus kemudian pemerintah pusat gitu ya. Kayaknya nih dengan data Nafas nih bagus banget ya kalau misalnya pemerintah bisa memanfaatkan data Nafas yang sangat-sangat komprehensif ini ya, dan rich banget, data poinnya kan banyak banget gitu ya, untuk dalam waktu dekat itu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menggunakan metodenya Nafas, atau bahkan kalau bisa mengadopsi ya data Nafas ya, untuk benar-benar disajikan sebagai real time gitu ya, air quality information bagi publik gitu ya, untuk menjadi landasan dari awareness building gitu ya, atau sosialisasi gitu ya mengenai isu polusi udara ini. Kayaknya menurut saya ini udah tanggung jawab pemerintah banget soalnya ya, untuk benar-benar create awareness supaya warga itu bisa mendukung perbaikan kebijakan dan juga untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri kayak yang tadi disebutin. Jadi jangan hanya orang-orang yang cuman kebetulan aja ngelihat Instagram Nafas terus jadi tahu Nafas, terus jadi bisa akses Nafas yang bisa melindungi diri sendiri, tapi pemerintah perlu menggandeng Nafas untuk bisa sama-sama, ayo kita bangun kesadaran, kita lindungin masing-masing. Kayak di masa COVID ini kan pemerintah juga menggandeng pihak-pihak ya, swasta gitu ya, untuk create awareness itu untuk saling melindungi gitu, itu satu. Dan yang kedua adalah low emission zoning. Kan Nafas tuh udah datanya tuh bisa nunjukin ya pattern-patternnya ya, dia melonjaknya di mana, kapan gitu kan. Terus kalau misalnya pemerintah masih kekeh, ini gara-gara transportasi, ya wes bikin kayak di London gitu loh yang low emission zoning. Jadi dia netepin gitu loh jam berapa gitu ya, membatasi kendaraan. Kita tuh udah biasa ya sama 3-in-1, sama ganjil genap untuk ngatasin macet, kenapa enggak untuk mengatasi isu polusi udara. Itu paling enggak di dalam jangka pendek. Masih banyak banget yang kepikiran sih buat policy ask ya dari data Nafas, tapi yang jelas udah deh ya, data Nafas itu udah nggak usah diinformasi atau data atau informasi dari Nafas itu udah nggak usah udah nggak usah kayak dibantah-bantah yang kayak, oh enggak ini soalnya bukan pemerintah yang bikin, udah kita semua udah berapa downloadnya Piot? Nafas udah banyak banget yang pegang Nafas setiap hari, teman-teman saya yang lari sama sepeda juga
ngecek nafas dulu. Terus kita punya istilah nih, kalau misalnya ternyata air quality-nya bagus, banyak cendol nih, yuk kita lari yuk gitu. Jadi itu udah jadi common talk gitu loh di antara pelari, pesepeda gitu loh. Kalau misalnya hijau-hijau gitu, lagi banyak cendol nih, yuk kita lari yuk kita keluar yuk gitu. Terutama bagi mereka yang udah sangat conscious ya dengan kesehatan gitu ya, dan sama dampak dari polusi udara. Jadi udahlah ya, saya berharap ada yang nonton dari pemerintah dan mulai menggandeng nafas nih, supaya kita benar-benar bisa menuju ke aksi dan benar-benar nyelesain masalah polusi udara di Jakarta. Itu aja dari aku, makasih. Makasih Mbak Distri. Ya, aku kalau bisa tambahkan dua hal ya. Yang pertama itu step pertama untuk negara, untuk kota, untuk daerah itu untuk mulai mengukur, dan kadang-kadang realitasnya susah diaksep. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Korea, apa yang terjadi di China, apa yang terjadi di negara saya, di Polandia, negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia, jumlah sensor yang ada di luar ruangan itu sudah ada ribuan. Di kota-kota kecil, di kota-kota besar ada, karena dengan adanya data baru kita bisa memikirkan oke, apa yang strategi kita untuk menangani masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi lupa menginformasikan bahwa dari Nafas kita sudah ada kerjasama dengan beberapa universitas. Kita ada kerjasama dengan Universitas Indonesia, dengan ITB, dengan Trisakti. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen masuk kepada riset, dataset yang sudah ada dari Nafas, ini adalah dataset pertama yang ada seluas ini di Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk bisa membuat riset-riset baru yang lebih spesifik kepada Indonesia, daripada kita membuat referensi ke data dari US, dari China, dari UK. Mendingan we do our own research here. Jadi untuk teman-teman atau dari pemerintah juga, dari kementerian masing-masing, kita pengen sekali kerjasama untuk benar-benar bisa mengatasi masalah ini, karena it's a big problem for everybody, dan kita pengen ngefokus gimana strateginya selama 5, 10, 15 tahun ke depan untuk bisa memperbaiki quality of life masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Piot. Kita challenge pemerintah juga ya, terutama dengan data yang kita miliki, dan mungkin ke depannya akan ada semacam kerjasama atau yang lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan lainnya dari Cut Suhaiba. Silakan Anda bisa membuka mic dan bertanya kepada Peter atau ke Prabu. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Cut Suhaiba dari Aceh. Yang ingin saya tanyakan, apabila bukan kendaraan bermotor yang penyumbang utama, hal apa yang jadi poin utama di sini? Kedua, olahraga apa yang seharusnya dilakukan apabila di tempat mereka tinggal polusi udaranya kurang? Sedangkan untuk keluar rumah sangat tidak dianjurkan. Ketiga, apabila pohon tidak menjadi poin utama dalam mengurangi polusi udara, apa yang mesti dilakukan? Apakah masker yang saat ini digunakan bisa mengurangi hal tersebut? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Cut. Itu pertanyaan ada beberapa. Jadi aku mulai dari yang terakhir. Apa yang kita bisa melakukan untuk mengurangi polusi dan mengurangi exposure, itu adalah dua hal yang beda. Untuk mengurangi polusi, sebenarnya ya secara policy kita harus menjalankan kepada arah di mana beberapa industri, nomor satu, emissions-nya di-enforce, benar-benar di-enforce. Nomor dua, kita melihat kepada alternatif, misalnya dengan kendaraan bermotor, ya salah satu alternatifnya electric vehicle kan. Dan di dalam situ ada beberapa yang sudah bertanya tentang sumber polusinya juga. Nah, yang penting ada sesuatu yang namanya source appropriation, di mana benar-benar kita nge-study sumbernya datang dari mana dengan mengkolek partikelnya dan identifikasi dari partikel-partikelnya itu datang dari mana. Nah,
itu adalah sesuatu yang sangat mahal, dan dari nafasnya sendiri kita tidak menjalankan itu. Jadi salah satu harapannya ke depan ada beberapa inisiatif yang sudah dengan cara yang lebih ketat bisa ngelihat dari source appropriation, sumbernya datang dari mana. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kepada exposure kita, nah ini adalah dari kita pribadi. Yang paling penting itu adalah nomor satu, kesadaran apa polusi udaranya di lingkungan kita, di luar atau di dalam juga. Nah, hari ini kita tidak mengobrolkan tentang apa impact-nya polusi udara dari luar ke dalam. Itu adalah webinar satu lagi karena insight-nya juga banyak tentang itu. Tapi kalau kita lihat exposure-nya, di dalam 24 jam, kalau kita bisa rata-rata mengurangi exposure-nya, itu paling penting untuk kesehatan. Nah, apa artinya? Artinya, yes, kadang-kadang kita adalah dalam keadaan di mana we can't really do much about it, right? Kita harus di luar atau ada lagi naik motor kemana. Jadi di jam-jam yang lain kita ngelihat oke, gimana exposure-nya bisa dikurangi. Nah, kalau kita di luar, masker PM25 biasanya yang sertifikasinya N95, merek apapun, it really doesn't matter. Kalau ada masker yang N95 itu ada impact-nya kepada PM25 dan bisa melindungi kesehatan kita sendiri. Saya sendiri sudah naik Gojek pakai masker PM25 sudah bertahun-tahun, dan setiap bulan pas ganti filternya itu hampir coklat filternya karena ya polusinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tadi ada kayaknya ada beberapa yang sudah dijawabkan ya. Jadi betul. terima kasih. Oke, terima kasih Piot. Dan berikutnya ada Paul Sitompul, boleh langsung saja bertanya kepada Prabu dan Piot. Halo teman-teman Nafas ini, thank you for giving wonderful and valuable information about air quality di Indonesia, terutama di Jabodetabek. Tadi saya mau nanya-nanya tentang dampak polusi, tapi katanya mau dibahas di next webinar, oke, kalau begitu. Jadi saya mau nanyanya adalah mengenai partikel PM2,5 yang sangat berbahaya, terutama untuk teman-teman yang ikut di dalam kelompok sensitif, mempunyai paru-paru sensitif, termasuk saya, seperti asbestos dan silika dust, debu silika yang berbahaya untuk kesehatan dan juga disebut-sebut sebagai penyebab kanker ya. Yang saya mau tanya, apa ada cara yang bisa menangkap jenis partikel PM2,5 di Jabodetabek melalui on-ground network secara spesifik? Itu aja sih yang saya mau tahu. Terima kasih Pak Paul. Jadi kalau kita lihat dari gimana cara menentukan partikel-partikel datang dari mana, itu adalah proses yang source appropriation yang diobrolkan sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa studi yang terjadi waktu beberapa tahun lalu, dan sudah ada beberapa organisasi yang memulaikan proses ini. Tapi masalah dengan source appropriation itu adalah kalau kita melakukan dengan cara continuous, maksudnya 365 hari per tahun, itu jadinya mahal sekali. Dan kenapa menurut kita itu adalah sesuatu yang adalah keperluan, karena kalau source appropriation-nya dijadikan di dalam, balik lagi kepada musim kan, musim kemarau PM25-nya tinggi, musim hujan turun. Kalau kita tidak menetapkan waktunya, kadang-kadang informasinya bisa tidak lengkap. Jadi yang kalau bisa kita tes sebanyak mungkin dalam 1 tahun, dan
aku kasih salah satu analogi yang mungkin paling tetap untuk ini. Nah, kalau ada teman-teman yang diabetes, salah satu cara untuk menjalani lifestyle itu adalah untuk ngetes hampir beberapa kali sehari, karena lifestyle-nya harus di-manage. Nah, ini kalau kita lihat secara kualitas udara, polusi yang ada di dalam lingkungan itu seperti masalah diabetes itu. Tesnya tidak bisa jadi cuman sekali setahun atau sekali sebulan. Tesnya harus jadi beberapa kali per hari kalau bisa. Jadi untuk source appropriation ini, kami balik lagi berharap ada beberapa organisasi yang mulai menjalankan ini. Kami siap juga menolong untuk dari data nafasnya sendiri, apakah ada titik-titik yang mungkin kita mendingan cek di sana dulu. Jadi iya seperti itu Pak Paul, source appropriation itu adalah salah satu cara, dan kita berharap ada lebih banyak organisasi yang menjalankan itu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Paul. Berikutnya satu lagi yang raise hand tadi, Milenia Rifa, boleh langsung bertanya kepada Prabu atau Piotr. Piotr, udah aus ya? Oh ya, ini sudah kopi kedua. Baik, silakan Milenia, mic-nya boleh di-unmute dulu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Milenia Rifa, dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sebelumnya saya berterima kasih atas pemaparan yang sangat baik. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini saya sedang menggarap skripsi, dan tema yang saya ambil adalah kualitas udara dengan judul pengaruh faktor meteorologi pada PM25 dan PM10. Untuk faktor meteorologi yang saya teliti yaitu terdapat angin dan hujan. Mohon izin Bapak, dan salah satu faktor yang saya teliti adalah lapisan inversi. Di sini saya meneliti lapisan inversi karena di Indonesia masih jarang diteliti dan di luar negeri sudah sering. Mohon izin Bapak, mungkin kalau jika tertarik, mengapa sih di Jakarta ini pagi hari PM-nya lebih tinggi daripada malam hari? Lapisan inversi ini bisa jadi salah satu faktor yang mendukungnya Bapak. Mohon izin, dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, saat ini saya sedang kesulitan untuk mendapatkan data Bapak, dan saya ingin bertanya, apakah dari Nafas sendiri bisa diajak kerjasama untuk riset seperti skripsi atau penelitian? Karena saya lihat di aplikasi itu datanya lengkap sekali dari PM2,5, PM10, bahkan ada PM1 yang masih jarang dibahas. Dan karena tadi Pak Piot tadi sudah bilang ada beberapa universitas yang diajak kerjasama, namun universitas saya tidak ada. Apakah bisa diajak kerjasama dan bagaimana caranya jika bisa, Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih banyak Milenia. Iya pasti kita pengen bekerja sama. Terima kasih atas informasinya tentang lapisan inversi. Saya dengan Prabu tadi malam-malam memikirkan, oke, kita masuk kepada bukan masalah tapi topik inversion layer, planetary boundary layer, atmospheric boundary layer itu sudah mendalam sekali kepada informasi ini. Jadi untuk hari ini kita tidak membahas karena sudah ada banyak insight yang lain, tapi dari situ ya ada bisa benar sekali bisa kerjasama. Jadi nanti saya minta untuk di email kita nanti akan mendistribusikan informasi, dan untuk Milenia sama teman-teman lain dari universitas lain, kalau pengen bekerja sama, please email us and we can talk about it. Baik, terima kasih Piotr. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang butuh informasi dan data lanjutan, apa sedang studi atau sedang melakukan penelitian, bisa langsung email ke Nafas through Piotr. Dan kalau saya boleh merangkum beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, ada 2 pertanyaan yang paling umum di sini untuk Piotr dan Prabu. Saya wakilkan ya teman-teman partisipan lainnya. Yang pertama, boleh tolong dijelaskan dasar penentuan lokasi sensor udara di mana dia berada, dan kedua, kalau menurut tim Nafas ini, kenapa di Jakarta itu dan sekitarnya ya PM25 itu nggak turun konsentrasinya pas PPKM dibanding negara lain? Mungkin jawabannya sudah ada sebelumnya, tapi kita butuh yang lebih detail lagi nih. Oke, ada
ada apa namanya polusi lintas batas dan kawan-kawannya. Tapi kenapa sih sebenarnya bandel banget di Jakarta terus nih si PM25 gitu dan di beberapa tempat lainnya ya yang ada sensornya gitu. Boleh dijawab, Peter dan Prabu? Prabu, you wanna take this one? Aku udah ngobrol lama-lama. Oke. Tadi pertanyaan pertama untuk peletakan sensor ya. Jadi untuk peletakan sensor itu sebenarnya kita emang pegang ekspansi sebesar-besarnya karena sensor yang dipakai nafas itu adalah sensor yang bekerja di hyperlocal area, ya kan. Beda sama yang sensor-sensor hypersensor yang besar-besar, kita itu lebih aim untuk taruh di setiap kota itu, misalkan di Jabodetabek itu sebanyak-banyaknya karena itu lebih merepresentasikan dari datanya tersendiri gitu. Itu nggak masuk akal di saat kita taruh di satu tempat, tapi kita bilang ternyata cakupannya segini. Nah, lebih daripada kita bilang kayak satu sensor kecil bisa mencakup area yang besar, kita taruh di banyak tempat. Walaupun memang untuk penjarakannya sendiri itu adalah sekitar 1 sampai 1,5 kilo atau sampai 2 kilo, itu kita boleh pasang sensor yang berbeda dengan nama yang berbeda gitu. Dengan pemasangan sensor yang lebih banyak dan lebih menyebar di Jabodetabek ini, itu juga lebih mudah untuk kita untuk mengkaitkan pattern atau yang lain-lainnya, ya kan. Misalkan, patternnya ternyata contoh dari pattern angin transboundary pollution dan kenapa kayak polusi itu bisa dikirim dari utara, dikirim sampai selatan dan terbalik lagi. Nah itu kalau sensornya cuma 1-2 biji itu nggak akan ketahuan. Tapi dengan sensor yang banyak, sekarang kita lagi on the way ke 150 sensor, itu sangat mudah dan sangat bisa untuk tervalidasi gitu. Karena mungkin daripada kita nge-refer ke satu sensor, kita bisa bilang 50 sensor kita ternyata menunjukkan pattern yang sama gitu dan saling berkesinambungan gitu. Nah, tadi untuk pertanyaan kedua apa tadi ya? PM2,5. PM2,5 kenapa masih ada di Jakarta dan nggak pergi-pergi? Gitu sih istilahnya ya. Oke. Kalau ngomongin itu sebenarnya tadi kan kita mention dari PPKM, kita hanya mention dari segi kendaraan dan lain-lain. Tapi kegiatan antropogenik kan itu sebenarnya banyak, atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia gitu kan. Kalau ngomongin potensi sumber itu banyak sekali, karena kalau dari PM2,5 sendiri kayak tadi yang Piot bilang, itu untuk identifikasi source-nya kita nggak bisa tahu karena perlu source appropriation tadi. Tapi kayak emang kegiatan di luar kendaraan, di luar yang lain, kegiatan polusi itu banyak gitu. Contoh kecil, ngerokok, right? Ngerokok aja itu kena sensor kita itu aja udah pasti ke-detect gitu. Jadi kayak contoh kecil dari hal-hal kecil yang mengeluarkan asap, tukang bakar sate, tukang bakar nasi goreng, itu pun bisa menghasilkan PM2,5. Nah, mungkin ada sumber-sumber lain gitu, seperti fogging atau apa lainnya. Jadi sumber, kalau kita ngomongin kenapa nggak pergi-pergi, karena produsennya pun masih banyak dari PM2,5 itu gitu sih sebenarnya. Itu mungkin yang membuat kita beda dengan kota-kota lain yang tadi di list down, seperti India, China, Beijing, China, dan lain-lainnya. Gitu. Mungkin dari Oke, terima kasih, Prabu. Teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya lihat banyak rekan media di sini, mungkin bisa langsung bertanya dengan Piot atau Prabu di kolom chat, dan mungkin bisa raise hand untuk bertanya langsung. Tadi pas kita nunggu pertanyaan, tadi ada yang tanya, ada Bucut dari Aceh, ada yang dari kota-kota yang lain. Dari nafasnya sendiri, kami rencananya membuat akses kepada kualitas udara terdapat di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman di daerah yang sampai sekarang belum ada sensor, di dalam aplikasinya ada salah satu tombol namanya Become a Sensor Host. Jadi sensor seperti ini bisa dipasang di mana aja. Kalau kita lihat sensornya tidak ada WiFi, ini dipanggil plug and play. Jadi sampai sekarang sudah ada 160 sensor di Jabodetabek, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Bali, di Belitung, di Pulau Macan, di Pulau Seribu.
Jadi kami siap sudah membangun network lebih luas di kota-kota yang lain seperti Medan, Lampung, Makassar, Manado, Banjarmasin, Malang, Semarang. So please kalau ada yang pengen jadi sensor host, silakan. Pak Ahmad, ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pior dan Mas Prabu ya. Januari yang lalu kita kolaborasi untuk membantu masyarakat Sukabumi yang menghadapi problem pencemaran dari pabrik. Yang kita di remote areas, di mana di sana terdapat sumber-sumber utama pencemaran, sumber dari PLTU, kemudian dari smelter, dari kawasan itu akan jauh lebih ketahuan gitu. Jadi dalam rangka melacak sumber pencemaran, kalau tadi Pak Pior menyampaikan soal sources of apportionment, nah dengan penempatan sensor di remote areas yang menjadi penempatan PLTU, kawasan industri, pabrik semen, dan lain-lain itu nantinya akan mudah terlacak gitu. Nah, tapi problemnya kan kita, kebanyakan dari kita itu fokus di Jakarta gitu. Sementara kawan-kawan di remote areas itu kosong sekarang ini pertahanan kita gitu. Jadi gimana kalau kita berkolaborasi, datang ke remote area, gimana caranya ya sehingga sensor ini juga bisa terpasang di sana gitu. Karena kalau tidak nanti ya kita ribut di Jakarta, the real polluters ketawa-ketawa nanti gitu. Kita tuh nggak bisa men-trace ya, padahal sebenarnya juga bisa men-trace, melacak gitu ya. Katakan ada partikel debu PM2,5 ataupun black carbon, sebenarnya bisa dilacak. Sumbernya dari mana bisa dilacak. Indonesia ada alat yang bisa digunakan untuk melacak jenis partikel tertentu. ICA juga ada satu partikel yang beredar di Pulau Jawa ini berasal dari kebakaran hutan yang ada di Australia. Kayaknya Mas Puput koneksinya kurang bagus ya. Jadi kalau tidak salah pertanyaannya tentang kalau kita lihat dari daerah yang bukan di dalam kota tapi di daerah remote, yang di daerah industri, apakah bisa ada di sana pemantauan kualitas udara? Dari tim nafasnya sendiri, yes please, let's do it. Yang paling penting itu gimana cara kita mencari funding untuk bisa menjalankan itu. Jadi kalau ada organisasi yang pengen dive deep kepada itu, kami siap untuk memasang sensor. Bukan cuman kan hari ini kita mengobrolkan PM2.5 atau 2,5 ya. Dari tim nafasnya sendiri kami juga mengukur polutan-polutan lain termasuk PM1, PM10, ozon, karbon monoksida, nitrous dioksida, sama sulfur dioksida. Jadi ada beberapa yang lain juga. Jadi dari yang big picture-nya, we can only manage what we can measure, ya. Dan kita jujurnya setuju dengan cara menginstalasikan sebanyak sensor mungkin untuk ngelihat masalahnya di mana, masalahnya apa, dan gimana secara kolektif. Dan aku mau di bawah garisi kolektif karena ini
masyarakat, ini pemerintah, ini swasta, ini semuanya kita harus secara kolektif berkolaborasi untuk memastikan 5, 10, 15 tahun ke depan, karena ini masalahnya bukan kayak nyala mati lampu langsung diatasi, tapi akan diatasi bertahun-tahun. Yes, Mas Puput, kita buka sekali dengan kerjaan seperti ini, dengan kolaborasi seperti ini. Yang harus ditentukan itu gimana kita bisa merangkul beberapa industri untuk membuat seperti task force yang bisa menjalankan ini. Oke, baik, Piot, terima kasih banyak. Dan ini satu saja pertanyaan dari rekan media. Untuk langkah selanjutnya, karena tadi sempat mention bahwa ini juga langkah kolektif, nggak cuma kita secara individu atau pemerintah kerja sendiri atau swasta kerja sendiri, tapi kita mesti saling bekerja sama. Tapi sebenarnya dari data yang dimiliki, apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah, termasuk kalau tahun lalu kita sudah menang dalam citizen lawsuit, dalam pembuatan kebijakan selanjutnya yang lebih ramah lingkungan dan tentu menuju udara yang lebih bersih dalam 10-15 tahun ke depan. Rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada pemerintah? Sorry, tadi kepotong sedikit. Bisa apa namanya? Oke. Sebenarnya ada rekan media yang bertanya bahwa rekomendasi apa sih sebenarnya yang bisa diberikan kepada pemerintah di Indonesia dari pusat maupun daerah untuk apa istilahnya ya, untuk menata kembali kebijakan-kebijakannya, atau mungkin bisa ada langkah-langkah tertentu yang bisa diberikan kepada pemerintah begitu. Jadi yang pertama itu, dan ini yang paling penting, itu kita harus memulai mengukurnya dan mengukurnya secara luas, karena tanpa pengukuran ini kita belum bisa tahu oke, sumbernya dari mana, datangnya dari mana. Karena sering sekali terjadi juga, ini kita tidak dibahas hari ini, tapi sering terjadi juga sesuatu yang namanya transboundary pollution, di mana di daerah tertentu, mungkin di daerah itu di dalamnya tidak ada sumbernya, tapi karena ada cuaca atau arah angin, ada sumber di luar daerah situ yang yang datang ke tempat situ. Aku kasih salah satu contoh di negara Singapura, mereka tidak ada sumber polusi yang besar sekali. Nah, tapi kadang-kadang sekitar bulan Oktober, bulan November yang ada pembakaran hutan di Sumatera sama Kalimantan, kualitas udara di Singapura bisa meningkat sampai jadi beracun, sampai mereka tutup sekolah. Nah, itu namanya transboundary pollution. Jadi yang paling penting untuk pemerintah negara apapun, karena ini bukan masalah di Indonesia doang, ini masalah di seluruh negara, termasuk di negara ibu saya, Polandia, masalahnya besar sekali. Adalah pengukuran. Dari pengukurannya kita baru bisa tahu apa yang strategi yang tetap untuk daerah-daerah itu, karena dengan sumber-sumber yang beda, strategi untuk menangani ini bisa beda juga. Aku kasih salah satu contoh juga di daerah yang mungkin ada banyak sawah, ada pembakaran sawah, ya itu jadi sumber polusi yang di tengah kota di Kuningan ya tidak ada pembakaran sawah di tengah kota di Kuningan, ya mungkin ada sumber-sumber yang lain. Jadi balik lagi yang paling penting itu adalah strategi untuk pengukuran, dengan yang kedua itu adalah membuatkan long term plan yang sesuai dengan sumber-sumber yang ada di daerah situ, karena itu strateginya bisa beda. Nah, my final point on this adalah untuk menangani masalah ini kita harus ada waktu, dan sering sekali yang terjadi
adalah kita pertama kali mengukur kualitas udara, udaranya buruk. Yes, it's going to happen. We cannot avoid it. Jadi dengan adanya baseline, kita bisa bikin target ke depan dan kita bisa menjalani beberapa strategi untuk bisa mencapai target situ. Jadi yes, very very simple. Kita mulai mengukur dan dari situ kita memulai ngeset target ke depannya dan kalau kita bisa dapat inspirasi dari negara lain di Inggris, di UK ini terjadi tahun 50-an, mereka ada masalah polusi udara yang tinggi, ada pengukuran yang mulai, ada strategi yang mulai, tingkat polusi udaranya turun. Di US ya tahun 70-an sama, ada polusi udara yang tinggi. Sampai sekarang sudah diatasi PM2,5 polusinya sudah menurun hampir 90% dari tahun 70-an. Dan yang terakhir itu di China. Beberapa tahun yang lalu Beijing masih di top 10 ibu kota dengan pencemaran udara paling tinggi, jauh di atas Jakarta. Nah sekarang Jakarta yang di top 10, Beijingnya di nomor tahun 2021 kalau nggak salah nomor 14. Dan mereka dengan cara yang seperti itu mengukur dan menjalankan strategi untuk mengurangi dengan target bisa mencapai pengurangan yang signifikan. Jadi kami berharap dari nafasnya sendiri bisa jadi mungkin partner atau konsultan atau gimana untuk bisa menjalankan masalah ini karena dengan adanya masalah iklim, the problem is only going to get worse, and we need to start now. Baik, Piotr, terima kasih banyak. Prabu, ada closing statement yang bisa diberikan kepada para partisipan? Untuk closing statement, mungkin tadi dari Piotr udah mewakilkan the main words-nya. Tapi dari aku balik lagi ke apa yang aku state beberapa menit lalu, yaitu adalah memulai dari pengecekan. Ini aku ngomong untuk segi individu, yaitu mulai untuk pengecekan, mulai aktif untuk mengecek kualitas udara, karena balik ke slides atau deck presentasi yang kita mulai, yaitu penurunannya itu emang bisa sampai 5-7 tahun premature date, gitu. Dan itu dikarenakan oleh kualitas udara. Jadi emang kasus udara ini adalah polusi PM2,5 ini adalah penyakit yang tidak terlihat gitu kan, kasat mata nggak kelihatan. Jadi emang tapi itu dampaknya akan long term dan itu kenapa praktis saya itu harus dimulai dari sekarang gitu. Makanya pengecekan kualitas udara itu nomor 1 dan nomor 2 aku sebagai analis nafas aku berharap presentasi deck yang aku share aku buat sama Piotr dan udah di-share juga ini bisa bermanfaat untuk semua yang hadir hari ini. Dan mungkin bisa dipelajari dan mungkin juga nggak cuma dipelajari tapi bisa diinterpretasikan gitu ke teman-temannya atau ke media, ke sosial medianya dan lain-lain. Karena itu adalah analisa yang bisa jadi starting point juga di mana kayak oh ini PM2,5 karena Piotr menjelaskan dari awal apa itu, apa yang mempengaruhi itu dan dampaknya itu apa. Jadi semoga presentasi deck itu bermanfaat banget dan semoga yang hari ini yang kita sampaikan pun juga aku sama Piotr juga bisa masuk semuanya ke kepala yang hadir hari ini. Mudah-mudahan pada nyatet juga dari apa yang kita omongin. Mungkin itu aja sih, itu dari aku. Baik, terima kasih Piotr dan Prabu. Nanti saya kontak ya, mungkin kita akan ada sesi wawancara untuk artikel saya. Baik. Kalau saya bisa sum up dari pembicaraan kita atau dari sesi acara hari ini, bahwa edukasi terhadap polusi udara itu sangat penting bagi kita semua. Pertama yang kita lakukan adalah ngecek aja terus setiap hari. Seperti kita mengecek cuaca setiap pagi, hujankah, mendungkah, atau berawankah gitu. Ini sama aja seperti kita ngecek cuaca dan kita bisa cek juga polusi udara, kualitas udara yang kita hirup setiap paginya seperti apa dan itu continue terus terjadi
kita bisa cek di Nafas, aplikasi Nafas. Dan kemudian kalau misalnya kita ngomongin tentang polusi udara, permasalahannya dan dimensinya banyak sekali. Tapi yang kemudian kita perlu ketahui bahwa pengukuran polusi udara itu penting, karena selama ini ada perdebatan dari pihak A, pihak B, dan pihak lainnya tentang bagaimana cara mengukur polusi udara. Tapi yang jelas PM2,5 itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Ada beberapa contoh orang yang sudah terpengaruh kesehatannya, terutama paru-parunya terhadap polusi udara. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong, kita bersama masyarakat mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Semisal membuat pembangkit listrik dari tenaga baru yang terbarukan atau energi yang lebih bersih. Beijing bisa gitu, masa kita harus ngikutin Delhi? Kenapa nggak kita ikutin Beijing aja yang sudah mereduksi polusi udaranya sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Nafas di sini akan terus mengembangkan kinerjanya dari masa ke masa. Selanjutnya itu yang kita harapkan ya. Soalnya tadi dari pertanyaan bahwa banyak teman-teman juga dari beberapa daerah butuh juga aplikasi seperti itu di daerah-daerah yang belum terjangkau Nafas terutama. Dan yang terakhir, bahwa udara sebenarnya adalah hak hidup kita semua. Mendapatkan udara bersih itu hak hidup kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup yang bernapas. Dan memang juga harus dipenuhi oleh salah satunya adalah pembuat kebijakan. Kalau misalnya kita sudah melakukan langkah kolektif, selanjutnya adalah pemerintah yang juga bisa menentukan kebijakan apa yang tepat bagi masyarakat dan bagi negaranya. Demikian pembicaraan kita atau sesi acara kita kali ini, dan semoga sesi ini bermanfaat dan akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya. Ini merupakan hasil kolaborasi dari Nafas, Komunitas Bicara Udara, dan Kata Data Insight Center. Saya Silvano Hajid, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Novita kalau mau ada tambahan. Oh, oke. Mungkin untuk untuk selanjutnya kita bisa foto dulu kali ya. Jadi foto melalui screenshot aja sih sebenarnya. Jadi mungkin dari pembicara dengan moderator udah siap ya dari teman-teman operator tim bicara udara. Oke, kita foto dengan pembicara dulu ya. 1, 2, 3. Oke, aman? Oke, berarti sekarang semua orang yang ada di sini. Thank you karena udah pada datang. Telat ya makan siangnya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, dan untuk teman-teman sekalian semuanya juga bisa kerjasama dengan Nafas ataupun komunitas bicara udara. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat makan siang. Piot, Prabu, terima kasih banyak atas kerjasamanya.